Berlatar belakang di laut lepas, cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang tengah liburan menikmati tenangnya suasana laut lepas. Tom, sang pakar atau ahli ilmu kelautan, ditemani sang istri bernama Julia yang berprofesi sebagai seorang dokter, serta Casey si kakak dan Ben si adik. Tak berselang lama, Julia yang memutuskan untuk berenang di laut pun seketika merasakan keanehan saat di dalam air laut, seolah ada sesuatu yang menarik dirinya, sehingga membuat dirinya semakin menjauh dari kapal pesiar keluarganya. Grab onto something. Saat itu, beruntung Tom berhasil membawa Julia kembali ke atas kapal pesiar. Tom pun memperingati Julia dan kedua anak-anaknya untuk jangan sekali-kali mencoba berenang ke dalam air laut yang kedalamannya belum diketahui. Singkat cerita, malam pun haredang. Rupanya Tom sengaja membawa keluarganya liburan tengah laut untuk merayakan hari ulang tahun Ben yang ke-13. Tom pun memberikan sebuah laptop gaming terbaru untuk Ben. Sementara Casey, sang kakak, memberikan sebuah topeng Halloween untuk perayaan Halloween nanti. Sementara Julia memberikan sebuah gelang yang sedang viral saat ini. Happy birthday, kiddo. Please stop it. I'm 13 now. 3, 2, 1, cheese. Saat tengah asik berfoto, ayang embeb Casey yang bernama Adam pun melakukan panggilan video call kepada Casey, di mana Adam memastikan bahwa Casey akan ikut bersamanya di acara malam pesta dansa nanti. Namun seketika saja sekilas tampak fenomena aneh di tempat Adam dan seketika panggilan video pun terhenti akibat sinyal yang tiba-tiba menghilang. Adam. You know, whales follow the Earth's magnetic field. Tak berselang lama, fenomena aneh juga terjadi di tengah laut, di mana beberapa paus yang bergerombol seolah berusaha pergi menghindari sesuatu. Akibat benturan dari salah satu paus, baling-baling kapal pesiar sepertinya mengalami kerusakan, sehingga mau gak mau, Tom pun harus menyelam untuk memeriksanya. Sekembalinya Tom ke permukaan, ia pun mendapati luka yang mungkin disebabkan oleh benturan baling-baling kapal, sehingga Julia yang memang seorang dokter pun segera menjahit luka tersebut. Fenomena aneh lainnya pun kembali muncul tatkala sesuatu benda jatuh dari atas langit yang mirip seperti meteor, tapi bukan meteor, karena ternyata benda tersebut adalah sebuah satelit yang terjatuh dan dirasa cukup berisiko jika terus berada di sana. Tom pun memutuskan untuk memaksa kapal bergerak menjauh dari titik tersebut. Let's have a look from up there. We need to move. Akibat memaksakan kapal agar terus bergerak, mesin kapal pun mengalami kerusakan yang cukup serius, sehingga dirasa tak ada jalan lain. Tom pun memutuskan untuk menyelamatkan keluarganya dengan cara masuk ke dalam kapal pesiar. Dan tak lama muncul seolah gelombang air laut besar yang mengguncang hebat di dalam kapal, yang membuat istri dan anak-anak Tom seketika terluka akibat benturan kapal. Sehingga di sisa-sisa tenaga terakhirnya, Tom berusaha kembali memanggil bantuan lewat intercom dan menyalakan suara agar mungkin ada orang yang mungkin bisa menolong keluarganya saat ini. Sungguh begitu beruntung Tom dan keluarga masih selamat dan hanya mengalami luka-luka ringan pasca fenomena yang entah apa penyebabnya. Namun betapa terkejutnya Tom dan keluarganya saat keluar dari kapal pesiar dan melihat keadaan di luar sana. Ya, rupanya mereka semua saat ini berada di dasar laut. Lalu, kemana semua air laut saat ini? Dan ternyata, seluruh air laut saat ini telah tumpah ke daratan akibat fenomena yang disebabkan oleh perubahan posisi kutub selatan dan kutub utara. Menjadi masuk akal saat satelit tiba-tiba jatuh serta paus-paus di laut ikut kehilangan arah saat di scene sebelumnya.
Seketika tiba-tiba saja Casey teringat Adam sang kekasih yang entah bagaimana nasibnya saat ini. Kemudian ia pun menangisi keadaan Adam. Dan sementara itu, Ben si bocah polos berusaha menerbangkan beberapa balon miliknya yang mungkin barangkali akan ada orang yang melihat dan mengetahui keberadaan mereka saat ini. Tak ingin berputus asa, Tom pun kembali berusaha mencari pertolongan melalui intercom, di mana kali ini Tom berhasil terhubung dengan seseorang bernama Nao. Nao merupakan salah satu kru awak kapal selam dan satu-satunya yang berhasil selamat pasca kejadian. Nao yang juga merupakan seorang ahli ilmu kelautan pun membenarkan fenomena langka seperti ini akan berakhir dalam 1 minggu saja, yang itu berarti secepatnya mereka harus mencari tempat yang aman sebelum air laut kembali ke tempat asalnya. 1830 North, 18300 West. Setelah mendapatkan titik lokasi Nao, Tom pun meminta kepada Julia agar segera bersiap-siap untuk pergi ke tempat Nao besok pagi. We are gonna make. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Setelah mendapatkan titik koordinat lokasi keberadaan Nao saat ini, Tom dan keluarganya pun mulai mengemasi bekal untuk perjalanan. Dan di saat yang bersamaan, secara tak sengaja, Tom melihat seseorang laki-laki penyintas yang bersama dengan anjingnya. Sehingga tanpa sedikit pun menaruh rasa curiga, Tom segera menghampiri laki-laki tersebut. Tanpa alasan yang jelas, laki-laki tersebut seketika langsung menyerang dan menikam Tom hingga membuatnya terluka dan meregang nyawa. Sementara Julia yang menyaksikan sang suami dibunuh secara keji pun hanya bisa histeris dan langsung berusaha menyelamatkan anak-anaknya itu. Saat itu, Julia meminta kepada kedua anaknya untuk bersembunyi di dalam kotak dan memberikan sebuah flare gun untuk berjaga-jaga. Sementara dirinya bersembunyi di dalam toilet tepat setelah si begundal berhasil masuk ke dalam kapal. Setelah berhasil membunuh anjing milik si begundal, Julia berusaha bersembunyi kembali dari si begundal tersebut. Sampai akhirnya, si begundal berhasil menyerang Julia dan membuat Julia semakin terpojok. Yang karena tidak mungkin berdiam diri melihat sang ibu disakiti, seketika Casey pun langsung menembakkan flare gun tepat mengenai si begundal itu. Belum diketahui pasti apa motif serta tujuan si begundal melakukan semua ini. Namun, Casey sempat menyalahkan Ben lantaran kedatangan si begundal akibat karena melihat balon-balon milik Ben sebelumnya. Saat itu, Ben sempat mengalami dehidrasi sehingga Julia dan Casey malah sedikit bersih tegang karena persediaan air minum yang habis lantaran Casey yang lupa menutup botol minum dengan rapat. Ketika menemukan sebuah bangkai kapal, Julia kemudian mengajak kedua anaknya itu untuk beristirahat sejenak di tempat yang ala kadarnya. Yang karena mereka semua masih terbayang wajah Tom, Julia pun kemudian menceritakan kisah pertemuan dirinya dengan Tom untuk mengobati luka atas kehilangan sosok Tom yang menjadi kepala keluarga. Julia menceritakan kala itu di mana ia yang pertama kali bekerja di rumah sakit harus merawat Tom yang mengalami kecelakaan dan sempat tenggelam saat melakukan penelitian di laut. Hingga setelah berhasil pulih sedia kala, beberapa bulan berlalu, Tom pun menyatakan cintanya kepada Julia.
Di saat petang mulai menjelang malam, karena tak tahan hayang pipis, Casey pun keluar dari kapal dan tiba-tiba setelah melampiaskan dendam dan amarahnya, akhirnya si begundal pun kini telah tewas di tangan Julia, dan Casey pun terpaksa memeluk sang ibu untuk menenangkan perasaan Julia. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Lepas dari ancaman si begundal, Julia dan kedua anaknya pun kembali melanjutkan perjalanannya, di mana Ben sempat mengalami sedikit halusinasi akibat dehidrasi kekurangan cairan, sehingga Julia pun berusaha untuk menyadarkan Ben. Akibat matahari yang cukup terik serta kehabisan persediaan air bersih untuk diminum, Julia pun memutuskan untuk mengajak kedua anaknya beristirahat dengan tempat yang sederhana dan seadanya. Di mana saat kedua anaknya tertidur, insting Julia sebagai seorang ibu pun merasakan bahwa ada yang sedang mendekati mereka. Rupanya mereka pun harus menyelamatkan diri kembali dari ribuan kepiting-kepiting laut besar yang kelaparan, sehingga membawa Julia CS bertemu dengan beberapa penyintas lainnya, yang karena tak mendapatkan pertolongan, Julia pun memutuskan untuk mengajak anak-anaknya naik ke kontainer untuk menghindari ribuan-ribuan kepiting laut yang kelaparan. Beberapa saat setelah tak sadarkan diri, Julia pun mengambil beberapa persediaan senjata yang ada untuk berjaga-jaga dan untuk mengobati luka kakinya secara mandiri agar tidak semakin menjalar. Setelah berhasil mendapatkan air minum, mereka pun menemukan sebuah radio walkie-talkie dan berhasil terhubung dengan Nau kembali. Akan tetapi, rupanya Nau juga sempat terluka parah dari serangan para kepiting-kepiting laut. Nau juga mengatakan jika alat miliknya mendeteksi air laut yang akan kembali lebih cepat dalam beberapa jam ke depan, yang artinya Julia CS harus segera sampai ke kapal selam milik Nau sebelum air laut kembali. Dan karena Julia kehilangan peta miliknya, Nau pun menembakkan suar agar Julia bisa mengetahui keberadaan Nau saat ini. Just save my children, please. Okay, we see you. Tak mudah untuk sampai ke lokasi Nau berada, di mana Julia dan anak-anaknya harus melewati tebing-tebing palung yang cukup besar, hingga akhirnya Julia harus terpisah dari kedua anaknya karena bebatuan tebing yang jatuh membuat mereka terpisah. Dan karena Julia memang mengetahui bahwa kapal selam milik Nau hanya bisa menampung 3 orang saja, ia pun meminta Casey untuk mengajak Ben segera pergi menemui Nau. Dan karena tak memiliki pilihan lain, Casey pun mengajak sang adik berlari untuk secepatnya sampai di lokasi kapal selam milik Nau. Setelah berhasil sampai dan bertemu dengan Nau yang ternyata terluka parah karena serangan kepiting-kepiting laut pun berkata jika dirinya hanya bisa bertahan hidup beberapa menit saja, sehingga Casey pun memutuskan untuk kembali menyelamatkan sang ibu. Sementara itu, Julia harus berjuang keras menembaki para kepiting-kepiting laut yang semakin mendekat, dan di waktu yang tepat, Casey pun berhasil menggapai dan menyelamatkan nyawa sang ibu.
Hingga setelah berhasil masuk ke dalam kapal selam, mereka pun harus bertahan di dalam kapal tersebut dan mengalami berbagai benturan akibat air laut yang datang di waktu yang bersamaan. Setelah tersadar dari pingsannya, mereka bertiga pun keluar dari kapal selam yang berada di daratan dan sudah dapat dipastikan bahwa mereka bertiga berhasil selamat, termasuk satu orang kru kameramen film. Tamat ending yang cukup membegongkan. So, itulah dia sebuah alur cerita film yang berjudul Survive 2025. Gimana menurut kalian semua? Semoga kalian semua terhibur ya dengan alur cerita filmnya. Oke lah kalau gitu, gua beserta seluruh staf jajaran yang bertugas pamit undur diri. Akhir kalimat, salam santuy, salam sejahtera, dan see ya.